Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan serangan terhadap 3 situs nuklir di Iran, yakni Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Sabtu 21 Juni. Dikatakan oleh Trump bahwa seluruh pesawat saat ini telah berada di luar udara wilayah Iran. Trump pun mengultimatum Iran untuk segera menghentikan serangan terhadap Israel dan mengakhiri konflik yang ada. Terkait serangan AS ke Iran, Trump disebut akan menyampaikan pidatonya pada hari ini. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2. B-2 menjadi salah satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Ini jadi langkah terbaru yang dilakukan oleh Amerika Serikat setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump sedang menimbang keputusan penting untuk terlibat langsung dalam perang Israel-Iran. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Jim Risch, mengatakan ini bukan awal dari perang abadi. Dia juga memastikan tidak akan ada pasukan darat AS di Iran. Menurutnya, serangan udara tersebut tepat dan terbatas serta diperlukan. Sementara itu, Ajudan Gubernur Isfahan, Akbar Salehi, mengonfirmasi adanya serangan di pusat nuklir Isfahan dan Natanz. Mereka mendengar beberapa ledakan di pusat nuklir tersebut. من به گازهای شهرانو زدم. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran, termasuk Fordo, yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat
dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih.
Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.